Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana Purwanti. Saya berasal dari KPI 7A. Baik, di sini saya ingin menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip media massa, di mana saya mengutip dari buku Manajemen Media Massa. Oke, langsung saja. Sebelum kita mengetahui apa saja sih dari prinsip-prinsip media massa, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu prinsip. Oke teman-teman, prinsip ini merupakan landasan yang paling penting, yang fundamental yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Karena prinsip ini menjadi patokan penting agar suatu perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar. Apabila prinsipnya tidak tersusun dengan rapi, itu akan menimbulkan suatu kejanggalan terhadap perusahaan tersebut. Intinya prinsip ini sangat penting loh untuk dijadikan sebagai patokan agar suatu perusahaan itu bisa dapat berhasil. Oke, prinsip ini itu bisa dilakukan prinsip ini bisa dilakukan oleh setiap perusahaan, tidak hanya perusahaan media massa saja. Perusahaan-perusahaan lain pun harus mempunyai prinsip agar uh, media yang ia jalankan itu dapat berhasil dengan patokan dari prinsip tersebut. Oke, langsung saja kita akan membahas apa-apa saja sih dari prinsip-prinsip media massa. Yang perlu kalian tahu, yang pertama yaitu prinsip kebebasan media. Ternyata di kebebasan media ini terdapat dua prinsip loh. Yang pertama yaitu prinsip kebebasan media, di mana kita itu bebas untuk memilih media apa saja, tetapi kita harus mengedepankan perusahaan yang kita jalankan. Karena di prinsip prinsip bebas berekspresi, maaf teman-teman, di prinsip kebebasan media itu terdapat dua bagian. Yang pertama kebebasan berekspresi dan yang kedua kebebasan pers. Oke, kebebasan bermedia, kita bebas untuk menyampaikan aspirasi yang ada dalam diri kita terhadap sebuah media. Itu bisa jadi opini, bisa jadi informasi yang mungkin bisa berperan dalam media itu, dan kita bebas untuk menyampaikan informasi yang kita dapatkan itu. Tapi kita harus mengetahui apakah informasi yang akan kita sampaikan ini berdampak atau tidak di dalam suatu perusahaan itu. Jika berdampak, kita wajib untuk menyampaikannya. Dan yang kedua kebebasan pers, ternyata di kebebasan pers ini itu kebebasan pers itu menjadi wadah kita untuk menyampaikan aspirasi yang ada dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri kita, kita dapat memberikannya, dapat menyalurkannya melalui pers. Oke, selanjutnya itu kita bisa selanjutnya itu yang kedua yaitu prinsip kesetaraan media. Oke teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa media di Indonesia ini sangat banyak sekali loh. Jadi kita itu harus menyetarakan media yang kita jalankan, atau atau perusahaan kita itu harus mempunyai kesetaraan media. Tetapi apapun yang ada di media kita, apapun ada yang di perusahaan kita, kita itu tidak boleh membeberkannya keluar. Apapun masalah, apapun yang terjadi di perusahaan kita, kita harus membackup anggota kita tanpa harus mendatangkan orang luar untuk menyelesaikan masalah. Karena apa? Apabila kita mengundang orang luar untuk hadir di tengah-tengah kita dan menyelesaikan masalah kita, itu ternyata akan menimbulkan permasalahan baru loh teman-teman. Apabila di suatu perusahaan kita mengalami masalah, itu alangkah lebih baiknya diselesaikan dengan anggotanya dulu. Seperti di suatu organisasi, apabila kita mempunyai masalah, itu kita tidak perlu melibatkan orang luar. Kita kan biasanya di organisasi itu ada dewannya, ada pengurus-pengurusnya. Jadi bisa saja itu diselesaikan dulu dengan pengurus, dan itu tanpa melibatkan orang luar. Segala sesuatu harus diselesaikan dulu dengan orang dalam. Apabila tidak terselesaikan, dimusyawarahkan, dan jangan sampai melibatkan orang lain, teman-teman. Oke, yang terakhir itu ada
kebenaran dan kualitas informasi. Di mana itu harus penting apabila di suatu media itu tidak memiliki kualitas kebenaran dan informasinya itu tidak bersifat fakta, itu akan mengucilkan suatu perusahaan tersebut dan akan di mana masyarakat itu tidak mau masyarakat tidak mau untuk mengenal media itu karena media itu sudah sedulunya itu memberikan informasi sangat 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 tidak berfaedah. Jadi di media massa itu prinsip yang harus ditekankan yaitu yang pertama yaitu kebenaran dan kualitas informasi. Apabila kita menyampaikan suatu berita atau suatu informasi yang benar-benar realitas terjadi di lapangan, itu akan membuat masyarakat yang membacanya atau masyarakat yang mendengarkannya itu akan ibaratnya kita itu menarik minat masyarakat untuk biar dia mengikuti dari media kita. Karena apabila masyarakat mengenal bahwa informasi yang kita sampaikan itu tidak informasi yang disampaikan itu benar-benar realistis, benar-benar fakta, masyarakat akan ibaratnya mengikuti, memfollow kita terus untuk kedepannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.